ibadah yang kaitannya sama fisik dan ada ibadah yang kaitannya sama non fisik, esensi gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, pertanyaan. Keji dan munkar bisa nggak kalau kita nggak paham isi sholat? Ibu bapak maaf ya, ini di penelitiannya 90% orang nggak ngerti isi sholatnya, udah gitu aja. Ini kalau ditanya satu-satu juga nggak jauh beda, kayaknya sih. Kayaknya. Cuman kalau di riset kelamaan lah ya. Yang penting hafal. Tetapi maaf ya, tidak ada interkorelasi antara ibadah yang 5 kali dengan kehidupan gitu. Contoh, sholatnya rajin tapi stres mau hidupnya, kan aneh. Betul nggak? Sholat tapi hidupnya tuh ribet mulu gitu. Berarti tidak ada interkorelasi antara ibadah fisik menuju kepada sholat, itu artinya keterhubungan gitu. Nanti kita ngerti bahwa keterhubungan itu keterhubungan kemana? Ya pastilah keterhubungan dengan Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dapat ya? Pertanyaan nih ya. Contoh. Ulangi sekali lagi ya. Ini biasanya 10 menit sekali, lupa sih gitu masalahnya. Ya karena korban ibu bapak maaf ya, korban pengajian tuh hari ini bahas apa, bulan depan lupa lagi, udah gitu aja. Kenapa? Karena one way, dengerin dongeng, nyaman dengan dongeng, nggak diajak mikir gitu bukan. Gitu. Makanya ya sorry itu saya sekali lagi ya, orang tuh nggak akan berubah di pengajian tuh nggak berubah. Jadi maaf ya, jangan sampai masuk pengajian aku solehah banget, belum ada perubahan, baru tahu gitu. Karena perubahan itu tidak di pengajian, perubahan itu keluar dari pengajian. Makanya saya selalu mengatakan, ini bukan pengajian tapi latihan ngaji. Betul nggak? Karena pengajian yang sesungguhnya nanti pulang ke rumah, ketemu pasangan, ketemu anak, nah itu pengajian yang benar gitu. Contoh. Ibu bapak kalau mau jadi orang yang takwa, harus sabar. Betul? Sekarang saya tanya, bisa nggak sabar di pengajian? Nggak bisa. So, ibu bapak nanti malam praktekin. Ya Allah, jadi sama aku orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin. So. Betul nggak? Berarti waktu ketemu orang nyebelin, doa lagi dikabul nggak? Waktu ketemu orang nyebelin, doa dikabul nggak? Berarti begitu ketemu orang nyebelin, ngomongnya apa? Alhamdulillah. Iya. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin masih astagfirullah, belum sadar berarti. Iya, begitu orang nyebelin, alhamdulillah. Meskipun agak alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi tahu bahwa kalau aku pengen sabar, aku perlu pelatih sabar. Dan pelatih sabar yang paling terbaik dalam hidup cuma ada 2, pasangan dan anak. Udah nggak ada lagi. Titik, udah. Dan nanti kita ngerti bahwa guru spiritual terbaik dalam hidup cuma ada 2, pasangan dan anak. Jadi ibu bapak nggak usah nyari guru spiritual jauh-jauh, di rumah udah ada, udah gitu aja. Sampai sini oke? Dapat? Lanjut ya. Kita sampai jam berapa, Bu? jangan sampai besok. Oke. Ibu bapak kita masih pemanasan nggak apa-apa ya? Saya nggak terbiasa cepat menyelesaikan modul, pelan tapi oke gitu. Daripada saya bilang Isra Miraj ada lagi nih jadinya catatan tapi nggak jadi perilaku gitu. Tapi yang penting kunyah pelan-pelan ada sesuatu gitu. Sip? Oke? Ulang sedikit. Jadi sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Titik sampainya apa? Nah, mulai kan tadi udah. Kejinya turun, munkarnya ikut turun. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Clear? Nah, sekarang saya tanya, maaf nih. Berarti kalau orang yang kejinya pengen turun dan munkarnya pengen turun, nggak mungkin diakbun, nggak mungkin nggak punya pengetahuan, nggak mungkin paham. Dia pentingnya ada di level 4. Karena hanya orang yang sadarlah yang merubah perilaku. Jadi kalau ngaji diulang-ulang nggak merubah perilaku, berarti ngajinya, ibu bapak maaf lawan kata sadar apa ya? Pingsan ya sih, nggak juga. Iya benar sih, benar. Nah, kita pakai bahasa gampang aja ya. Lawan kata sadar namanya mabuk. Iya. Jadi mabuk bukan didugem aja, bukan. Ya belum tentu. Jadi, aduh nanti deh cerita nanti ya, nanti ke situ. Soalnya langsung cerita itu kecepatan. Ya ada. Ulang.
Kalau tidak sadar berarti lagi apa? Makanya di Quran ngomong janganlah kamu sholat dalam keadaan. Maksudnya apa sih? Nggak sadar. Contoh, sebelum zuhur, ibu bapak maaf ya, ini kita ngomong fakta ya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi rajin ngegosip? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Nggak ada di sini. Ada ya. Ada. Ya. Sekarang saya mau nanya, maaf ya. Maaf ya. Sebelum zuhur ngegosip, terus zuhur. Jadi ini ketemu temannya, tahu nggak gini begitu ada azan, Allahu Akbar zuhur. Habis kita zuhur dulu ya. Nah, di tengah-tengah ngegosip, beres assalamualaikum, dilanjutin ngegosip. Itu kira-kira sholatnya lagi sadar atau lagi mabuk? Nah, udah gitu. Betul nggak? Nah yang paling enak nunjuk aja ya, bener nggak? Ini dia banget. Jadi kalau sebelum zuhur sama sesudah zuhur ada perilaku yang berubah, disitulah kalimatnya bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Berarti tidak ada perubahan dalam sholat. Oke nggak Bu, Pak? Sip ya? Dapat ya? Jadi jangan sampai kita kelihatan kayak islami banget, rajin ke masjid, tapi perilaku gitu-gitu aja gitu. Gimana, Bu? Itu urusan Allah sih, Bu. Udah aja. Ya, kita nggak usah mikirin dosa orang, Bu. Iya, ngapain capek? Masa kita melihat ini orang dosa nambah, ini enggak, ini nambah, gitu. Capek banget ya, gitu. Nggak, dosa urusan orang lain lah, gitu. Kan itu yang penting, betul nggak, Bu? Udah, kita nggak usah mikirin dosa orang lah, gitu. Anyway, nanti kapan-kapan kita bahas apa itu dosa ya, nanti kita bahas. Ini sampai sini oke nggak? Oke nggak? Nah, kita masuk fase 1 ya. Pemanasan saya rasa cukup. Kita simpulkan dulu pemanasan. Ibu bapak kita ini orang apa manusia? Hewan. Gini. Bentar lagi kita Ramadan, betul? Pertanyaan. Semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak di bulan Ramadan? Nah ini kalau asbun, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Semua orang yang KTP-nya Islam diwajibkan puasa nggak di bulan Ramadan? Enggak. Iya, kenapa coba? Yang disuruh puasa hanyalah orang-orang yang makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi KTP-nya Islam belum tentu beriman. Betul nggak ini? Sip? Oke. Berarti puasa titik sampai atau tujuan? Atau jembatan? Supaya jadi apa? Iman. Kalau ibu bapak 82 SMA, saya hitung dulu nih. Berapa? Oh 62, bukan 82. Berarti saya, umurnya. Ya terserah lah, pokoknya saya belum lahir aja gitu ya. Oke, ibu bapak kita cermati ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sip ya. Contoh, ibu bapak hidup pasti mati nggak? Banyak nggak yang doa pengen ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah? Pengen nggak? Ibu bapak harus tahu kalau husnul khotimah di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oh iya, karena maaf ya, husnul khotimah bukan diberikan kepada orang yang KTP-nya Islam, nggak ada. Jadi maksud saya ibu bapak sekarang KTP-nya Islam jangan kegeeran dulu gitu. Aku pasti husnul khotimah, belum tentu. Kenapa? Karena husnul khotimah tidak ditentukan oleh identitas. Oke dulu nggak? Sip? Oke, contoh. Di dalam Al-Quran ada kata-kata gini Bu, Pak. Jadi gini ya, kalau kita mau matinya dalam keadaan husnul khotimah, syarat dan ketentuan berlakunya harus jadi manusia yang paling mulia, Bu. Makanya. Paling apa?
Pertanyaan, mulia itu ada di identitas atau ada di diri? Ada di, oh gini. Ini baru makan tadi barusan. Deh. Kita ini orang atau manusia? Beda. Astagfirullah. Tadi orang, sekarang manusia, beda-beda. Yang disuruh puasa orang atau manusia? Hai orang-orang yang beriman. Wah gawat. Wah gawat sih ini. Ya, ibu bapak pengajian udah berapa lama ya? Oh, ya. Oke. Saya mundur dulu kalau gitu dikit ya. Ini tiba-tiba pengen bahas Isra Mi'raj gini-ginian nggak ngerti, repot loh, pusing. Nah, kita belajar basic dulu lah ya, dikit aja. Orang itu kaitannya sama identitas. Sama apa? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada kalau ketemu tuh orang, kalau ketemu orang lain, bapak manusia mana, nggak ada. Yang ditanya adalah bapak, ibu, orang. Berarti dia lagi nanya identitas kita nggak? Sip. Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, seruangan ini secara identitas beda-beda nggak? Beda, tapi kita semuanya di ruangan ini namanya manusia. Kalau orang person, manusia human. Orang itu wong, manusia itu menungsoknya. Maka tidak semua orang layak disebut manusia. Belum tentu. Oke, sampai sini? Sampai sini oke? Makanya di sini ada orang, di sini ada manusia. Sesaat kita tidak mengenali kemanusiaan kita akan terjebak sama orang. Salah satunya identitas jabatan bisa jadi identitas kita nggak? Menuhankan jabatan sehingga jabatan yang nggak mau copot terus, bisa begitu nggak? Berarti dia menuhankan identitas. Oke, sampai sini? Status sosial, identitas bukan? Iya, begitu nggak dipanggil pulang haji, nggak dipanggil Pak Haji, marah gitu. Betul nggak? Sehingga dia meletakkan dan menuhankan yang namanya identitas gitu. Iya, Bu Haji penting banget. Iya. Kalau orang sekarang pengen dipanggil Haji, ngikutin siapa sih? Ibu bapak maaf ya, di depan nama Nabi Muhammad ada hak Muhammad tahu ada nggak? Nggak ada. Betul nggak? Nah, sip. Udah ya. Supaya nanti kita ngerti, ada Isra Mi'raj identitas dan ada Isra Mi'raj manusia. Kita tuh ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin apanya sih gitu. Betul nggak? Jangan-jangan cuma ngikutin baju sama cara makannya gitu. Tapi dirinya nggak diikutin. Karena kenapa? Nanti di Quran dikatakan ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah, bukan di dalam identitas Rasulullah. Nggak ada. Tetapi di dalam diri. Maka value tidak terletak pada identitas, tapi value terletak pada kemanusiaan kita gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Jadi ibu bapak manusia atau orang? Ya kira-kira kalau orang itu IQ-nya 78 gitu-gitu lah. Ya. Karena nanti orang sama binatang tuh gak ada bedanya, Bu, Pak. Sorry to say. Makanya kita disebut hayawan natikun, hewan yang berpikir. Kalau pemikiran yang nggak dipakai, kita tinggal sisa hewan. Makanya kita dikasih akal sama Tuhan, sama Allah gitu. Maka kalau jarang menggunakan akal, pasti cuma ikut-ikutan dogma sama doktrin gitu. Percaya sama figur otoritas, ngomong apa? Ikutin. Ngomong gini, ikutin. Nggak ada ininya gitu. Nggak difilter gitu. Sehingga ucapan orang lain bisa jauh lebih dipercaya daripada rasa gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Oke sampai sini? Berarti perlu penggunaan akal nggak? Akal penting nggak? Ini saya mau nanya deh sama ibu bapak, maaf ya. Ibu bapak tipikal orang yang sering mikir atau banyak pikiran, yang mana? Ah ya udahlah. Udah banyak pikiran, kegeeran, aku tuh mikir terus. Enggak. Aku tuh banyak pikiran. Orang yang banyak pikiran belum tentu berpikir, belum tentu. Sip? Dapat ya? Oke Ibu Bapak? Dapat ya?
Kita mulai boleh? Bismillah kita mulai. Nah, saya mau memulai dari sini Bu, Pak. At least ada 3 tipikal yang nanti kita akan ngerti. Level terendah manusia namanya zolim. Apa Bu, Pak? Zolim itu artinya apa? Gelap. Dia nggak kenal sama dirinya. Saking sibuk menilai orang, nggak tahu dirinya tuh nggak kenal. Makanya dia tidak banyak pengetahuan tentang diri akibat terlalu sibuk dengan orang lain aja udah. Jadi Ibu Bapak maaf ya, sebisa mungkin kita nggak usah rese sama keyakinan orang, sama jalan orang. Kenapa? Kembali ke Tuhan nggak bisa diwakilkan, itu aja udah. Sip ya. Nah sekarang kan kadang-kadang tahu dikit, udah kayak seakan-akan pengen ngebenerin, tapi jadi nyebelin. Sekedar mengingatkan, nyebelin banget ya sekedar mengingatkan. Bener nggak? Nanya enggak, ngobrol enggak, ngingetin aja. Yo siapa itu? Apa sih gitu? Betul nggak? Jadi maksud saya Ibu Bapak, kalau orang nggak nanya nggak usah diceramahin, udah gitu aja. Karena belum tentu dia butuh, betul nggak? Iya. Dan nanti kita ngerti bahwa emang sih ada satu statement di dalam hadis tuh ada kata-kata gini, baligu ani walau ayah. Sampaikanlah walau satu. Mentang-mentang dengar gitu dapat pengajian satu di WhatsApp grup keluarga. Mama hari ini dapat pengajian ayat ini sebuah semua. Kan nggak gitu juga kali gitu. Nanti kita akan ngerti. Sip ya. Karena yang disampaikan bukan ayatnya tapi perilaku gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke. Naik satu level dari zolim itu namanya beriman. Apa Bu Pak? Beriman. Pertanyaan. Orang beriman husnul khotimah nggak? Hah? Insya Allah tuh jawaban hopeless ya, insya Allah. Itu jawaban aman ya. Nah, ya, insya Allah tuh artinya ya tahu-tahu nggak banget sih gitu, tapi ya udah. Ya lucu Ibu Bapak, saya ada teman saya lagi makan, nanya lagi makan, insya Allah lagi makan nih. Ya, insya Allah gimana sih? Kemana ya? Nah itu produk Asbun sih biasanya. Nah, ya, gini. Isra Miraj kaitannya ke sholat. Sholat kaitannya terhubung dengan Allah. Orang yang sudah terhubung dengan Allah itu namanya takwa. Apa Bu Pak? Maka level berikutnya setelah iman itulah level tertinggi namanya takwa. Sampai sini oke? Pertanyaan. Orang beriman pasti takwa nggak? Nah ini udah diem dulu bagus nih. Nah, diem dulu berarti udah mulai nggak asbun, betul nggak? Tapi diemnya kelamaan, itu bingung namanya. Belum? Hah? Kenapa belum tentu? Kalau takwa pasti, wah mantap, Ibu jawabannya benar. Tepuk tangan dong, keren. Iya, mantap Bu. Ibu jawabannya udah benar Bu. Boleh pulang silakan. Iya, orang takwa pasti beriman. Tapi orang beriman belum tentu. Gitu. Sip. Yuk, kita bedah ayatnya lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Clear ya? Hai orang-orang yang beriman. Yang mana Bu Pak? Oke, sekarang saya tanya, maaf ya. Yang KTP-nya Islam, beriman aja belum tentu. Apalagi takwa. Ya, supaya nanti kita nggak terlalu over pede dengan KTP, tapi lupa bahwa value-nya tidak terletak pada KTP-mu gitu. Karena mati nggak bawa KTP. Jadi kalau malaikat nanya agamanya apa, Islam, apa buktinya? Aduh, ketinggalan KTP, repot, betul nggak? Iya. Maka bukti keislaman tidak terletak pada identitas, tetapi terletak pada perilaku. Sip ya? Nah, maka nanti outputnya adalah jadi orang yang takwa. Sampai sini oke Ibu Bapak? Dapat? Nah, sekarang gini, pelan-pelan ya. Isra artinya apa sih Bu Pak? Journey, perjalanan. Mi'raj artinya apa? Hah?
Ih, Mi'raj artinya apa? Naik. Makanya ada kata-kata aroja. Makanya surah 70 itu al-ma'rij. Naik. Jadi secara esensi bahasa Isra Mi'raj artinya apa? Perjalanan naik. Udah itu dulu. Tapi kita sering didongengin aja sih gitu. Tuh Mbak, perjalanan ini gini. Udah. Kemarin kan gue beli 3 tuh yang kecil-kecil aja. Cici sama Yuni pakai tuh kan. Waktu betul. Yuni sama Cici terus sama Andi apa? Oh ya nggak tahu deh. Apa ya? Itu kan ada beda nih, kan? Yang kata pas itu nggak bisa diukur. Karena at the end of the day, cuma ibu bapak sendiri yang bisa mengalami rasanya. Nggak bisa diceritain. Jadi kalau sekarang percaya sama dongeng tapi tidak mengalami langsung, kita sibuk sama konsep gitu. Akhirnya jadi tafsir berantem aja. Sibuk sama wacana. 10 orang baca satu ayat punya 10 perspektif yang berbeda, betul nggak? Iya, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Maka tidak ada tafsir yang absolut, itu nggak ada. Tapi yang absolut adalah yang aku alami langsung. Aku tahu manis bukan karena cerita, tapi karena aku mengalami langsung rasa manisnya gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kira-kira menurut ibu bapak, sekarang yang banyak korban dongeng atau udah ngalamin langsung? Dongeng 95%. Pokoknya apa tanya? Pokoknya apa tanya? Gitu. A, B, C gitu. Contoh aja. Ibu bapak kalau dengar kata mati, banyak takutnya, banyak happy-nya. Kenapa? Iya. Emang nunggu siap dulu baru mati kan? Enggak. Ya sekarang saya tanya, ibu bapak itu takut mati atau takut terhadap konsep mati? Takut mati atau takut terhadap dongeng tentang kematian? Iya, karena ditipu habis-habisan aja sih gitu. Mati begini, mati begitu. Emang udah ada orang yang mati selfie terus kasih tahu nih gini? Nggak ada. Ya film namanya juga. Kenapa? Ya mati suri kan bukan mati beneran. Iya, kan juga tetap belum mati ya. Dan itu juga dongeng, betul nggak? Betul nggak? Jadi ibu bapak maaf ya, jangan-jangan selama ini kita takut terhadap dongeng, kita percaya terhadap dongeng, ribut lagi gitu. Sip? Oke? Oke. Ulang ya. Jadi Isra artinya apa? Perjalanan. Mi'raj? Kira-kira perjalanan naik itu perjalanan naik kemana? Ya betul. Kalau naik ke sini atau ke sini? Nah, berarti ada satu perjalanan naik di mana concern naik di sini penting untuk kita sadari ada sesuatu nih gitu. Ya, contoh. Ibu bapak, kalau kita mau bicara dalam konteks ini nggak bisa lepas dari kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering dengar itu nggak? Kapan kira-kira membunyikan itu? Kalau ada orang meninggal, kira-kira bunyinya sadar atau kebiasaan? Kebiasaan aja sih gitu. Pokoknya meninggal innalillahi. Betul nggak? Nah sekarang kita renungkan. Mau apapun nanti pengertian naik ini, kata kuncinya kalau sholat terhubung kepada Allah, intinya adalah perjalanan concern menuju kepada Allah itu sendiri. Makanya ilaihi rojiun. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Berarti ibu bapak kalau kita mau ngomongin secara esensi, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Betul? Berarti titik start kita semua sama nggak? Ini kok diam lagi? Kan tadi katanya innalillahi. Kan artinya apa coba? Semua berasal dari, berarti